Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Fisika Nada Channel yang selalu membahas tentang mata pelajaran fisika untuk tingkat SMA kelas 10, 11 maupun 12. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fluida statis bagian yang kedua, yang nanti akan membahas tentang tegangan permukaan, meniskus, kapilaritas, serta viskositas. Oke, langsung saja kita mulai fluida statis part 2. Ya, fluida statis bagian kedua merupakan lanjutan fluida statis bagian yang pertama. Ini akan membahas yang pertama adalah tegangan permukaan. Nah, apa yang disebut dengan tegangan permukaan? Tegangan permukaan terjadi karena permukaan zat cair cenderung untuk menegang, sehingga permukaannya tampak seperti selaput tipis, sehingga memungkinkan benda yang massa jenisnya lebih besar dari massa jenis zat cair dapat mengapung di atas zat cair. Nah, mengapung ini dalam tanda kutip ya, jadi tidak benar-benar terapung. Nah, jadi hanya berada di atas permukaan zat cair. Oke, contohnya apa saja? Kita lihat contoh yang pertama adalah sebuah silet. Pisau silet ini, walaupun massa jenis dari pisau silet ini lebih besar daripada massa jenis air, pisau silet ini mungkin terapung di atas permukaan air karena adanya tegangan permukaan. Kemudian jarum, ini sebatang jarum juga bisa kalau kita letakkan hati-hati di atas permukaan air, maka jarum tersebut bisa juga terapung dalam tanda kutip gitu ya. Kemudian kalau peristiwa secara alamiah adalah serangga-serangga yang bisa berada di atas permukaan air. Jadi dia seperti terapung tapi sebetulnya hanya ancek-ancek kalau bahasa Jawanya itu ya. Nah, berapa besarnya tegangan permukaan dari suatu zat cair itu dinyatakan dengan rumus yang sangat sederhana. Tegangan permukaan ini dilambangkan dengan huruf gamma sama dengan gaya yang bekerja dibagi dengan 2 kali panjang permukaan. Nah, ini keterangannya, jadi F ini gaya dalam satuan Newton, L panjang permukaan dalam satuan meter, gamma adalah tegangan permukaan dalam satuan Newton per meter. Nah, ini tentang tegangan permukaan. Nah, langsung saja ke contoh supaya lebih afdol, lebih dipahami gitu ya. Berapakah massa maksimum sebatang jarum yang panjangnya 2 cm agar tidak tenggelam di dalam bensin yang mempunyai tegangan permukaan 2,9 kali 10 pangkat min 2 Newton per meter. Kita data yang diketahui L 2 cm berarti 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Gamanya 2,9 kali 10 pangkat min 2 Newton per meter. Yang ditanyakan berapakah massa jarum tersebut. Oke, langsung saja kita gunakan rumus yang tadi sudah kita bahas, bahwa tegangan permukaan adalah gaya dibagi dengan 2 kali panjang permukaan. Nah, gayanya kita ambil dari berat jarum tersebut. Berat adalah massa kali gravitasi, sehingga F ini bisa diganti dengan M kali G. Tentu saja kalau kita substitusikan dengan persamaan ini, maka persamaannya menjadi gamma sama dengan F-nya diganti M kali G dibagi 2L. Sehingga kalau yang ditanyakan M dengan prinsip perkalian silang biasa, kita dapatkan M-nya sama dengan 2L kali gamma atau gamma kali 2L dibagi G gitu ya. Mudah sekali. Sehingga langsung dimasukkan besaran-besaran yang sudah diketahui. Massa sama dengan 2,9 ini gamanya kali 10 pangkat min 2. Kemudian 2-nya tetap 2 ya. L-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2. Dibagi dengan gravitasinya, kita ambil gravitasi
10 meter per sekon kuadrat. Sehingga ini kalau kita hitung menjadi 12 kali 10 power 5 kg. Dan kalau kita nyatakan dengan satuan gram, maka ini tinggal dikalikan 10 pangkat 3 karena 1 kg sama dengan 1000 gram. Maka akan kita dapatkan angka 0,12 gram. Ini massa maksimum sebatang jarum agar tidak tenggelam di dalam bensin yang mempunyai tegangan permukaan 2,9 kali 10 power 2 Newton per meter. Cukup jelas ya. Yang kedua adalah meniskus. Apa yang disebut dengan meniskus? Secara sederhana, meniskus adalah bentuk permukaan zat cair dalam suatu wadah. Jadi misalnya saya memiliki sejumlah air, kemudian kita masukkan dalam sebuah bejana, maka bentuk permukaan air tersebut akan semacam ini. Bentuknya mencekung. Nah, hal semacam ini terjadi memiliki sudut kontak sebesar theta. Meniskusnya disebut dengan meniskus cekung. Nah, sudut kontaknya lebih kecil dari 90 derajat. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena gaya adhesi dari air dengan bejana ini lebih besar daripada gaya kohesi. Ingat, gaya adhesi adalah gaya tarik-menarik molekul tidak sejenis, sedangkan gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antar molekul yang sejenis. Kita lanjut ke misalnya airnya diganti dengan air raksa, maka bentuk permukaannya menjadi semacam ini, akan menghasilkan sudut kontak yang tumpul atau lebih besar dari 90 derajat. Kita sebut dengan permukaan seperti ini adalah meniskus cembung. Sudut kontaknya lebih besar dari 90 derajat. Hal ini terjadi karena gaya kohesi dari air raksa atau gaya tarik-menarik antar molekul sejenisnya lebih besar daripada gaya adhesi, yaitu gaya tarik-menarik antar molekul air raksa dan dinding wadahnya. Nah, ini yang disebut dengan dua meniskus, yang satu meniskus cekung dan meniskus cembung. Kemudian erat kaitannya dengan meniskus, apabila ke dalam zat cair ini kita masukkan sebuah pipa yang disebut dengan pipa kapiler, maka akan terjadi hal-hal yang dibahas dalam kapilaritas ini. Jadi kapilaritas adalah naik atau turunnya permukaan zat cair dalam pipa kecil, pipa kapiler yang dimasukkan ke dalam permukaan bejana yang diisi dengan zat cair tertentu. Contohnya ini, ketika air tadi kita masukkan kemudian pipa kapiler, maka tinggi permukaan air yang berada di dalam pipa kapiler ini akan naik sedikit. Nah, naik sebesar Y misalnya. Nah, sebaliknya, kalau misalnya yang kita masukkan pipa kapilernya ke dalam air raksa, maka permukaannya tidak akan naik, tetapi akan turun. Oleh karena itu, kapilaritas ini bisa naik untuk air dan bisa turun untuk zat cair air raksa, gitu ya. Nah, perlu diketahui nanti untuk harga Y yang naik ini dalam perhitungan kita masukkan harga positif, sedangkan harga Y yang turun kita naikkan, kita masukkan dengan harga negatif. Nah, sedangkan perumusan untuk Y seberapa besar naik atau seberapa besar turunnya permukaan zat cair dalam pipa kapiler bisa dihitung dengan rumus sederhana semacam ini. Jadi Y sama dengan 2 kali gamma. Gamma tadi ingat ya, gamma adalah tegangan permukaan, kemudian kali cos theta dibagi dengan rho kali G kali R. Jadi sangat sederhana rumusnya, ini bisa dihafalkan. Nah, kita lihat keterangannya. Gamma ini adalah tegangan permukaan, satuannya masih ingat ya tadi Newton per meter. Kemudian theta-nya adalah sudut kontak, biasanya dalam derajat. Kemudian rho ini sudah tidak asing lagi, yaitu massa jenis dalam kilogram per meter kubik. G-nya percepatan gravitasi, ini juga tidak asing, meter per sekon kuadrat. Kemudian R-nya adalah jari-jari dari pipa kapiler.
Ya, contoh soalnya. Contoh soal tentang kapilaritas ini sekaligus saya berikan dua contoh. Yang pertama yang berada pada massa jenis yang memiliki sudut kontak lancip, dan nanti yang kedua adalah yang memiliki sudut kontak tumpul. Ya, pipa kapiler dimasukkan ke dalam bensin yang massa jenisnya RO-nya 0,9 gram per cm kubik. Langsung dijadikan kilogram saja, 900 kg per meter kubik gitu ya. Permukaan bensin di dalam pipa kapiler tersebut naik setinggi 1 cm. Nah, Y-nya sama dengan 1 cm, kita jadikan meter, langsung 10 pangkat min 2 meter. Jika sudut kontak sebesar 53 derajat, nah 53 derajat ini sudut kontaknya, dan tegangan permukaan bensinnya 2,9 kali 10 pangkat min 2 Newton per meter. Jadi ini zat cairnya bensin ya, bukan air. Hitunglah jari-jari pipa kapiler yang ditanyakan, ya ini G-nya 10, kemudian yang ditanyakan R-nya berapa. Nah, tentu saja dengan menggunakan rumus yang sudah disediakan tadi, bahwa Y sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR, untuk mencari R ini bukan merupakan permasalahan yang sulit. Tentu saja R-nya ini kita pindah ke sini, maka Y akan pindah ke bawah ini ya. Jadi hanya tukar tempat saja ini antara R dan Y menurut prinsip aljabar matematika maksud saya. R sama dengan 2 gamma cos theta per rho G kali Y. Nah, tentu saja karena rumusnya sudah tersaji semacam ini, maka bisa kita hitung langsung. 2 tetap 2, gamanya 2,9 kali 10 pangkat min 2 ya. Kemudian cos tetanya cos 53 derajat, dibagi rho-nya 900 yang sudah kita ubah ini, G-nya kita ambil 10, kemudian Y-nya 10 pangkat min 2. Nah, ini jika kita hitung ini 5,8 kali 10 pangkat min 2, cos 53 adalah 0,6. Dibagi 900 kali 10 kali 10 pangkat min 2 ya, berarti 90 ya. Maka ini akan sama dengan 39 kali 10 pangkat min 5 meter. Nah, supaya lebih realistis atau nilai fisiknya bisa dibayangkan, maka kita jadikan satuan milimeter kalikan 10 pangkat 3 akan ketemu 0,39 milimeter. Ini jari-jari pipa kapilernya. Ya, untuk contoh soal yang ketiga, nah ini zat cairnya diganti dengan air raksa. Sebatang pipa kapiler dengan jari-jari, R-nya 0,5 mm. Ingat, milimeter 10 pangkat min 3. Berarti 0,5 kali 10 pangkat min 3 bisa kita tuliskan 5 kali 10 pangkat min 4 meter. Hitung sudut kontaknya jika air raksa di dalam pipa kapiler turun 1 cm. Y-nya 1 cm. Ingat, kalau turun harganya negatif, tandanya negatif, berarti Y sama dengan min 1 cm atau min 10 pangkat min 2. Besaran-besaran pendukung yang lain sudah disediakan, seperti gamma sama dengan 0,48 Newton per meter, serta massa jenis dari air raksa adalah 13,6 gram per cm kubik. Ini yang sama dengan 13.600 kilogram per meter kubik ya, kalau kita jadikan dalam satuan SI. Ditanyakan theta. Rumus yang kita gunakan masih sama. Y sama dengan 2 gamma cos theta per rho GR. Nah, yang ditanyakan sudut kontak, berarti cos theta ini yang ditanyakan. Sehingga cos theta sama dengan ini pindah ke sana ya, ke atas, kemudian 2 gamanya pindah ke bawah. Jadi cos theta sama dengan Y kali rho kali G kali R per 2 gamma. Sehingga cos theta sama dengan ini, ingat, min, kita masukkan min 10 pangkat min 2, kemudian rho-nya kita jadikan kilogram per meter kubik kali 1000 saja ini ya, sehingga mudah 13.600, G-nya seperti biasa 10, kemudian R-nya 5 kali 10 pangkat min 4, dibagi 2 kali 0,48. Ini akan ketemu cos theta-nya sama dengan min 0,08 per 0,96, sehingga kalau kita hitung sama dengan min 0,708. Nah, ini merupakan sudut yang tidak istimewa. Oleh karena itu,
kita diperbolehkan menggunakan kalkulator untuk mencari arkes tangen dari arkes kosinus dari min 0,708 atau simbolnya semacam ini. Jadi theta sama dengan ini, kalau dalam kalkulator pakai simbol cos pangkat min 1, kemudian harganya min 0,708, akan ketemu sudut sebesar 135 derajat. Nah, dalam meniskus sembung sudut kontaknya ini adalah sudut tumpul, sehingga 135 derajat sama dengan sudut tumpul. Nah, ini erat kaitannya dengan cara memasukkan Y yang negatif tadi. Kalau Y-nya tidak kita masukkan negatif, tidak akan ketemu sudut tumpul, nanti ketemunya sudut lancip. Nah, gitu. Nah, tujuan menggunakan Y sama dengan negatif. Yang penting diingat saja, kalau pipa zat cair dalam pipa kapiler itu naik, maka Y-nya positif. Kalau dalam air raksa yang turun, maka Y-nya negatif. Cukup jelas ya. Oke, dilanjut ke viskositas. Apa sih viskositas itu? Viskositas adalah tingkat kekentalan zat cair. Jadi fluida dalam bentuk zat cair ini memiliki kekentalan yang berbeda-beda. Ada yang encer, ada yang kental sekali. Kalau kita perhatikan antara air dengan minyak, nah tentu saja kental minyak goreng misalnya. Kemudian antara air dengan bensin, kemudian antara air dengan oli. Nah, tingkat kekentalannya sudah bisa diketahui. Nah, untuk membahas tentang viskositas ini, disediakan sebuah zat cair misalnya, kemudian pada zat cair tersebut dijatuhkan benda yang berupa bola. Tentu saja benda ini akan bergerak ke bawah. Gaya yang bekerjanya adalah gaya beratnya, tentu saja yang pertama gaya berat ya. Nah, kemudian kita harus ingat pelajaran hukum Archimedes yang sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya, bahwa benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas atau gaya Archimedes sebesar Fa. Nah, berdasarkan tingkat kekentalan, ini ada sebuah gaya baru atau gaya yang diakibatkan oleh tingkat kekentalan dari zat cair atau fluida tersebut yang namanya Fs. Fs ini merupakan simbol dari F-nya adalah gaya, S-nya adalah Stokes. Gaya Stokes. Nah, besarnya gaya Stokes dirumuskan begini. Fs sama dengan 6 kali Pi kali R kali eta. Nah, eta ini apa? Nanti ada keterangannya ya. Eta ini adalah koefisien viskositas. Kemudian dikalikan V. V-nya adalah kecepatan. Nah, ini yang disebut dengan gaya Stokes. Jadi, satu gaya yang memberikan gesekan karena tingkat kekentalannya terhadap benda yang jatuh di dalamnya. Nah, gaya yang kedua bisa kita nyatakan W sama dengan mg ya, ini biasa ini ya. Kalau M-nya kita ubah ke dalam rho kali V, maka gaya berat bisa juga dinyatakan dengan rho benda dikalikan volumenya dikalikan gravitasi. Sedangkan gaya Archimedes yang sudah kita bahas pada fluida statis part 1, nanti linknya saya berikan. Fa sama dengan, nah, rho fluida, rho-nya rho fluidanya dikalikan volume dari bendanya dikalikan gravitasi. Sehingga kalau prinsip keseimbangan kita pakai, maka ketika benda tersebut bergerak ke bawah dan mencapai suatu kecepatan yang disebut dengan kecepatan terminal, maka prinsip keseimbangan ini berlaku. Gaya yang ke atas yaitu Fs ditambah Fa akan sama dengan gaya ke bawah atau B-nya. Nah, kalau ini kita uraikan untuk mencari berapa kecepatan terminal jatuhnya benda yang dimasukkan ke dalam fluida tertentu, maka Fs ini sama dengan W min Fa ya. Nah, maka kita uraikan saja. W-nya kita masukkan.
rho B kali VG, kemudian FA-nya rho F kali V kali G. Nah, sehingga V dan G ini bisa keluar, kemudian tinggal rho B dikurangi rho F. Nah, kalau kita ambil volumenya adalah bendanya adalah bola, maka volume bolanya bisa kita masukkan yaitu 4/3 PR pangkat 3 ya. Masuk ke sini, maka 6 PR eta kali V sama dengan 4/3 PR pangkat 3 kali G, rho benda dikurangi rho fluida. Nah, sehingga akan kita dapatkan rumus akhir yaitu kecepatan terminal dari jatuhnya sebuah benda jika dimasukkan ke dalam zat cair yang memiliki koefisien viskositas sebesar eta. Nah, supaya lebih jelas saya sajikan juga keterangannya. Fs ini seperti yang saya kemukakan tadi adalah gaya Stokes karena berupa gaya satuannya Newton. Kemudian R adalah jari-jari bolanya ini. Kemudian eta ini adalah koefisien viskositas dalam satuan Pascal sekon. Kemudian V-nya adalah kecepatan terminal jatuhnya benda tadi. Kemudian rho B adalah massa jenis benda. Kemudian rho F-nya adalah massa jenis fluidanya atau massa jenis zat cairnya kalau misalnya fluidanya zat cair. Ya, contoh soal untuk viskositas. Hitunglah kecepatan terminal dari sebuah bola baja berjari-jari 2 mm. R-nya 2 mm, 1 mm 10 pangkat min 3 meter, sehingga ini sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Yang dijatuhkan dalam minyak yang mempunyai massa jenis. Massa jenisnya sudah dalam satuan SI 965 kg per meter kubik. Dan koefisien viskositasnya, eta sama dengan 1,2 Pascal sekon. Jika diketahui massa jenis bolanya, massa jenis bola baja atau massa jenis bendanya adalah 1800 kg per meter kubik. Ditanyakan V. Nah, biasanya soal-soal yang menyangkut tentang viskositas ini bukanlah suatu soal yang sulit ya. Cuma memang karena format rumusnya, bentuk rumusnya semacam ini mungkin rumus yang terasa asing bagi para viewer sekalian, tetapi ini rumus ini dikenal baik di fisika. Nah, karena baru saja menjumpai mungkin agak kerepotan untuk menghafalkan rumus ini ya. Tapi rumus ini biasa keluar untuk soal-soal viskositas. Jadi V sama dengan 2R kuadrat kali G dalam kurung rho benda dikurangi rho minyak. Nah, karena fluidanya adalah minyak ya. Nah, dibagi dengan 9 eta. Langsung dimasukkan 2 kali R-nya 2 mm, 2 kali 10 pangkat min 3 dikuadratkan ya, jangan lupa. Kemudian kali G-nya 10, kemudian 1800 dikurangi 965 dibagi 9 kali 1,2. Sehingga kalau kita hitung maka akan kita dapatkan V-nya ini 2 kali 2 kuadrat 4. 8 kali 10 pangkat min 5 karena ini ada 10 tadi dikalikan 1800 kurangi 965 adalah 835 dan yang bawah 9 kali 1,2 adalah 10,8 sehingga hasil pembagiannya ada 6,18 kali 10 pangkat min 3 meter sekon. Ini kecepatan terminal dari bola baja yang jatuh ke dalam minyak yang mempunyai koefisien viskositas 1,2 Pascal sekon. Oke, cukup jelas ya saya kira. Ya, saya cukupkan sampai di sini untuk fluida statis bagian yang kedua yang membahas tegangan permukaan, meniskus, kemudian kapilaritas dan viskositas. Kita tentu akan jumpa lagi di video-video selanjutnya. Oleh karena itu, supaya saya lebih bersemangat, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Kemudian kalau ada pertanyaan seputar tentang fisika bisa dituliskan dalam kolom komentar. Minta like-nya juga bagi yang berkenan. Kemudian share video ini jika dirasa bermanfaat bagi kita semua. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Fisika.